Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ilma dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Pada semester ini yaitu semester baru ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Sesudah 2 minggu anak-anak libur. Ya, kemana pergi liburnya kemarin anak-anak? Saya ke Jauh, kebun Bu. binatang, Bu. Ke sawah, Bu. Iya, pasti sangat menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, luar biasa sekali semangat anak-anak ibu ini di awal semester. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, lihat dulu di samping kiri atau kanan kita, apakah masih ada sampah? Ada, Bu. Ya, Febrina, silakan dipungut dulu. Tuh, di bawah meja Pak Tony ada itu. Ya, silakan ambil dulu. Ya, Bu. Nah, nampak ibu semuanya sudah bersih. Kepada ketua kelas kita, Ade, silakan siapkan dulu untuk memimpin doa. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin doa kita bersama. Iya, Bu. Baiklah, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang Quran Surah At-Tin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu ada 4 yang harus anak-anak ibu pahami. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Nah, coba yang nomor 2, siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menulis Quran Surah At-Tin dengan baik. Bagus. Yang ketiga, coba anak ibu Nila. Yang ketiga, menghafalkan surah At-Tin dengan lancar. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, Ananda Ibu Vivi Moniza, silakan bacakan yang keempat. Mempraktikkan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, inilah nanti tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang membaca surat At-Tin. Nah, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan surah At-Tin. Surah At-Tin yaitu diambil dari kata pertama yang terdapat dalam permulaan ayat yang artinya buah tin. Surah ini adalah surah yang urutannya ke-95 di dalam Al-Quran. Dan surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sehingga surat ini kita kenal juga dengan golongan surat Makiyah. Nah, kita lihat dulu membaca surah At-Tin. Membaca surah At-Tin ini, anak-anak ibu harus mulai dulu dengan ta'awuz dan basmalah. Dan juga harus dengan menggunakan irama tartil ya atau hukum tajwidnya yang benar. Selanjutnya kita lihat ayat surat At-Tin. Siapa yang tahu berapa jumlah ayatnya? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan, anak ibu. 8 ayat. Bagus sekali ya. Surat At-Tin itu ada 8 ayat.
Coba anak ibu yang pertama yaitu kepada Ilfika, bacakan surat At-Tin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Bagus sekali. Kita lanjut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadzal baladil amin. Kita lanjutkan ayat keempat, yaitu kepada anak ibu Ika dulu ya. Silakan bacakan dulu. Ananda Ade yang terakhir. Boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, bagus Sudah, Bu. sekali. Ya, kita lanjutkan ayat yang kelima, yaitu kepada Ananda Ade ya. Silakan. Ayat kelima. Ya, Bu. Summa radatnahu asfala safilin. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan ayat surat At-Tin yang ke-6 kepada Ananda Deswita. 6 Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bagus sekali. Ya, kita lanjutkan dulu ke ayat 7. Kepada orangnya, kepada Saya, Bu. Ananda. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayat 7 Silakan saya, Bu. Ananda Devi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dah, Bu. Ya, bagus sekali. Dan ayat yang terakhir, yaitu kepada Ananda Nikma, Ibu persilahkan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bagus. Shadaqallahul azim. Iya, bagus sekali. Semua anak-anak Ibu yang membaca surat At-Tin itu, bagus sekali bacaannya ya. Apa sudah Quran? Belum, Bu. Belum, Sudah, ada Bu. belum Saya belum Quran ya. lagi. Saya Kita udah baru ikut. fokus bacaan surat At-Tin tadi. Siapa yang tahu berapa jumlah ayatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berapa jumlahnya? 8, Bu. 8 ayat. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Ananda Ade. Baiklah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, apakah anak-anak Ibu mau melakukan ice breaking dulu? Bu, mau sekali. Bu. Ah ya, kita lihat dulu ya ice breakingnya. Ya, Bu. Anak Ibu, inilah ice breaking kita ya. Coba dilihat dulu dan disimak. Dan juga dilakukan gerakannya. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Ice breaking kita. Pada kita lihat pembelajaran yang kedua yaitu tentang
mengenal hukum tajwid nun mati atau nun sukun dan hukum tajwid tanwin. Ya, hukum nun mati atau jumlahnya ada 5. Yang pertama itu adalah izhar. Izhar ini artinya adalah jelas. Ya, dan dengan penjelasan yang lebih panjangnya, apabila ada nun sukun atau nun mati atau huruf hijaiyah yang berbaris tanwin bertemu dengan huruf halki. Huruf halki ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Siapa yang tahu berapa jumlah hurufnya? Yaitu ada 6 buah Ada 6 huruf. hurufnya, Ada Bu. huruf alif, huruf ha, huruf kha, ain, goim, dan ha. Maka kita membacanya dengan jelas. Jelas. Contohnya, manamilas. Yang kedua. Nah, Sudah, sudah Bu. paham. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ke hukum bacaan yang kedua, yaitu adalah hukum tajwid ikhfa. Ya, siapa yang tahu berapa jumlah huruf ikhfa? Saya, Bu. Nah, coba Nanda Toni sebutkan. Huruf IKFA itu ada 15, Bu. Bagus sekali ya, huruf ikhfa itu ada 15. Coba kita lihat artinya dulu. Ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. 15. Iya, coba ditepuk tangan untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab tadi. Lah, maka hukum bacaan dan cara membacanya adalah dengan disamarkan ya atau didengungkan. Contohnya Ibu bacakan di sini, yaitu kita lihat yang ini. Ma indafiko. Ya, ini disamarkan. Inda ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu. Kita lanjutkan ya, karena sudah paham. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu idgham bigunnah. Nah, di sini apabila ada nun mati bertemu dengan huruf yang 4. Nah, Ibu tunjuk. Idgham bigunnah ada 4 hurufnya, Bu. Ya. Yang pertama, wow. Yang kedua, ya. Yang ketiga, mim. Dan keempatnya, nun, Bu. Bagus sekali ya, pintar-pintar anak Ibu. Ya, huruf idgham bigunnah ini ada 4 huruf. Kita lihat artinya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 yang disebutkan teman anak-anak ibu tadi. Dan cara membacanya dimasukkan pada huruf selanjutnya. Dan kita sertai deh. Amilatun nasibah. Bagus ya. Amilatun nasibah. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Nah, kita lanjutkan. Hukum bacaan yang keempat adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini artinya siapa yang bisa membacakan? Coba dulu Ananda Vivi Moniza, bacakan dulu. Tanpa dengung, artinya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro, maka cara membacanya dimasukkan kepada huruf selanjutnya tanpa dengung.
Ya, bagus sekali. Coba Ananda Ibu Wita yang membacakan contohnya. Yang mana, Bu? Satu, Bu. Nah, satu aja pilih antara yang 4 ini, anak Ibu. Ya, Bu. Hudal lil muttaqin. Bagus sekali ya. Dimasukkan tanpa D. Ini ada tanwin. Ya, dal berbaris tanwin dan ada huruf lam setelahnya. Maka bunyinya dimasukkan ke huruf lam. Ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai yang poin keempat ini anak-anak Ibu? Nah, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan ke yang kelima. Itu hukum bacaan iklab. Nah, iklab ini adalah mengubah bacaan nun menjadi mim. Nah, coba anak Ibu Ilfika bacakan artinya. Ya, Bu. Iklab. Mengubah nun menjadi mim. Artinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah mengubah suara nun menjadi mim. Iya, bagus. Ya, sekarang Ibu bacakan contohnya. Yaitu amadam ba'idah. Nah, di sini ada dal berbaris tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, Ibu lihat. Adakah pertanyaan anak-anak Ibu? Nah, kalau tidak ada, Bu. kita lanjutkan. Yaitu tentang menulis surah At-Tin. Kalau kita menulis huruf hijaiyah, termasuk ini surat At-Tin, kita mulai dari sebelah mana, Nana Ibu? Sebelah kanan, Bu. Kanan, Sebelah kanan, Bu. Nah, anak-anak Ibu, itu nanti kalau menulisnya Ibu kasih untuk menjadi PR di rumah. Ya, sekarang kita masuk dulu ke kegiatan kelompok atau diskusi. Ya, seperti yang sudah Ibu kirimkan tugasnya, yaitu Ibu bagikan LKPD-nya, yaitu kepada kelompok 1 dulu Ibu bacakan nama-namanya. Vivi Moniza, Ilvika, Aulia, Yulia Fatma, dan Tony. Tugas kelompoknya yaitu memasangkan ayat surat At-Tin dan bacaannya dengan yang kita masuk ke kelompok 2. Anggotanya adalah Nila, Devi, Sudarmono, Fitra, dan Nedra. Ya, tugasnya melengkapi ayat surat At-Tin. Ya, yang ada bolong-bolongnya, ada potongan-potongannya. Nah, nanti juga sama itu membacakan surat At-Tin tersebut secara lengkap. Iya, Bu. Nah, paham kelompok 2? Bu, siap. Paham, Bu. Nah, kita lanjutkan tugas kelompok 3, Paham, Bu. yaitu Ibu sebutkan dulu anggotanya. Nikma, Adila, Nona, Deswita, dan Febrina. Nah, ini tugasnya mencari satu contoh hukum bacaan ikfa, satu contoh hukum bacaan izhar, satu contoh hukum bacaan idgham bigunnah. Iya, Bu. Silakan anak-anak Ibu. Kelompok 1 sudah, Bu. Oh, sudah Kelompok anak 2 Ibu? sudah, Bu. Kelompok 2, Bu. Ah, bagus. Kelompok Ya, Bu. 3 juga sudah, Bu. Oh, sudah semuanya ya. Kelompok karena kelompok 1 dulu yang siap. Silakan dulu bacakan hasil diskusinya, anak-anak Ibu. Siapa yang bacakannya?
Kelompok 1, Bu. Kelompok 2. Ya, kelompok 1 aja dulu. Oke, saya Bu. Ya, silakan Ananda Nikma. Ya. Contoh yang pertama Ifa, contohnya yaitu min qablik. Ya, Kemudian izhar bagus. min ghairi. Bagus. Yang ketiga idgham bigunnah wa may yaradu. Keempat idgham bila gunnah wa man lam. Dan yang terakhir ikhlas. Kelompok 2. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2, perwakilan, kami tadi melengkapi ayat yang kosong dari surah At-Tin. Iya. Soal yang pertama, titik-titik, wazaitun. Jawabannya watini, wazaitun. Bagus. Terus, wahazal amin. Jadi jawabannya, Bu, wahazal baladil amin. Nah, sesudah diskusi kelompok ini, kita lihat kesimpulan pembelajaran kita pada pengenalan atau membaca surat At-Tin, ya, menghafal, serta memahami hukum tajwid, nun mati atau tanwin. Coba Ananda Sudarmono, apa yang dapat Ananda tarik kesimpulannya? Baik, Bu. Untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Bu, tentang surat At-Tin. Bahwasanya At-Tin itu adalah surat Makkiyah yang artinya diturunkan di kota Mekah ataupun sebelum hijrah. Dan yang kedua, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, Bu. Bagus sekali. Dan ketiga, ada beberapa pelajaran yang diambil dari surat At-Tin, yaitu tentang penciptaan manusia. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga bisa mengambil pelajaran, yaitu dari surat At-Tin tentang ilmu tajwid, yang mana tadi sudah dijelaskan tajwid itu ataupun hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar, yaitu dibaca dengan jelas dengan 5 huruf ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan yang 5 huruf itu. Di antaranya yaitu huruf alif sampai dengan H. Dan yang kedua, hukum nun mati atau sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang artinya dibaca samar-samar. Terdiri dari 15 huruf. Dari ta sampai huruf K. Kaf. Dan yang ketiga adalah idgham, yaitu terdiri dari 2, idgham bigunnah dan bila gunnah. Yang bigunnah itu terdiri dari 4 huruf, ya, wa, mim, dan nun. Dan ini dibaca dengung ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini. Sedangkan untuk idgham bila gunnah, dia tidak dibaca dengung, akan tetapi cukup melebur ataupun masuk kepada huruf setelahnya, yaitu huruf lam dan ro. Maka berbeda dengan bila bigunnah. Sedangkan bila gunnah tidak didengungkan saat membaca nun sukun ataupun tanwin. Dan yang terakhir, Bu, adalah iklab. Yang mana iklab ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dan hurufnya cuma 1, yaitu huruf ba, menjadi huruf mim. Itu, Bu, mungkin kesimpulannya, Bu. Bagus sekali ya pemahaman kasih, Bu. dari ya Armono. Mari kita beri tepuk tangan. Lah, untuk PR-nya di rumah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu menghafal surah At-Tin.
Waktunya ada 1 minggu ya. Minggu depan Ibu Berarti tagih menulis benih hafalannya. hafalnya ya, Bu. Iya, 1 1 minggu. minggu, Bu. Iya, Bu. Jangan lupa ya anak Ibu. Iya, Iya, Bu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Oh, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.